Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Berdiri di udara di atas mulut gunung berapi, Luo Feng tiba-tiba menghilang. Kemudian, satu demi satu domain yang terhubung ke benua kegelapan mulai muncul. Tetapi Luo Feng akan selalu muncul dalam jarak 1 juta mil dari tempat di mana roh abadi dapat ditemukan. Tidak merah, tidak merah, merah, ini tidak merah. Setelah berteleportasi beberapa ratus kali, dalam waktu yang sangat singkat, dia selesai mengamati beberapa ratus roh abadi. Dari roh-roh abadi ini, ada total 12 yang dapat menyebabkan kedua mata kata kemas menjadi merah. Menjadi bijaksana, Luo Feng segera menempatkan semua 12 roh abadi dalam ruang yang redup dan tertutup untuk memastikan bahwa 12 roh abadi tidak dapat bergerak 1 inci pun. Sekarang saatnya bertemu dengan Dewa Master Pelebur Obor. Luo Feng melangkah ke depan di udara, 1 langkah ke depan, dan dia tiba tepat di atas istana dewa yang menjulang tinggi, yang sepenuhnya dikelilingi oleh gunung berapi. Ah, Luo Feng mengerutkan kening. Dengan kata kemas, dia bisa mendeteksi ada 2 target di bawahnya. Di dalam istana dewa, di aula istana yang tenang, Master Dewa Pelebur Obor memegang tongkatnya saat dia berdiri di satu tempat. Dia tidak dapat melepaskan diri dari cahaya kemasan tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba ada keheningan mutlak. Seorang pria dengan sayap hijau tua perlahan turun dari langit dan mendarat di aula istana ini, yang berada di titik tertinggi dari istana dewa ini. Namun, dia sama sekali tidak diperhatikan oleh para penjaga yang ditempatkan di sekitar seluruh istana dewa. Dewa Master Pelebur Obor sedikit terintimidasi ketika dia melihat pria di hadapannya. Dia berkata, "Jika saya boleh bertanya, mengapa tuanku ada di sini di wilayah Raja Yuan Ao? Jika saya jelas tentang tujuan kunjungan Anda, saya dapat meminta audensi untuk Anda dengan Guru Yuan Ao." "Mengapa tidak memanggilnya sebagai dewa tertinggi Yuan Ao?" Luo Feng bercanda. Pada saat yang sama, dia membuat keputusan cepat bahwa Dewa Master Pelebur Obor ini adalah penyebab mata kata kemas itu memerah dan bukan benda aneh. "Tuanku, Anda memiliki kekuatan seperti dia. Anda harus menjadi Master Alam Semesta dari kekuatan alam semesta lain." Dewa Master Pelebur Obor berkata dengan hormat. Luo Feng tidak menyangkalnya. "Tuanku, jangan ragu untuk memberiku perintah. Aku, Pelebur Obor, akan melakukan yang terbaik untuk melayanimu," kata Dewa Pelebur Obor. "Izinkan aku bertanya padamu," Luo Feng memulai. "Tolong katakan." Dewa Master Pelebur Obor baru saja memulai ketika matanya menjadi gelap, seolah-olah dia telah memasuki ilusi. Luo Feng mengerutkan kening saat dia melihat Dewa Master Pelebur Obor di hadapannya. Saya kira dia hanya seorang ksatria dasar, namun saya hanya bisa membuatnya jatuh ke dalam ilusi. Saya tidak dapat mencari ingatannya. Luo Feng berdiri di tempatnya, menunggu dalam diam sejenak. Akhirnya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Ksatria Pelebur Obor akhirnya jatuh ke dalam ilusi. "Izinkan saya bertanya, rahasia khusus apa yang Anda miliki?" tanya Luo Feng. Dengan tongkat di tangannya, Ksatria Pelebur Obor mulai berbicara secara mekanis. "Saya secara diam-diam menyerang Dewa Stoik dan membunuhnya." Luo Feng mendengarkan dengan alis berkerut. Ada yang tidak beres kedengarannya. Tidak ada sesuatu yang mengancam alam semesta primal. "Pernahkah Anda meninggalkan wilayah Raja Yuan Ao? Apakah Tuan Yuan Ao pernah memerintahkan Anda untuk menangani beberapa hal penting?"
Pernahkah Anda memperoleh harta karun yang unik atau bertemu dengan pertemuan unik? Apa yang membuat Anda menonjol dari kesatria lain? Apa yang spesial tentangmu? Luo Feng menginterogasi Dewa Master Pelebur Obor tanpa jeda. Dewa Master Pelebur Obor menjawab semua pertanyaan Luo Feng dengan semua yang dia tahu. Semakin banyak Luo Feng mendengar, semakin bingung dia. Lalu dia tiba-tiba berpikir, "Shoo!" Sesosok yang terbungkus cahaya kemasan terbang. Ini adalah target lain yang ditemukan di dalam istana dewa yang menyebabkan mata kodok emas menjadi merah, yaitu roh abadi. Bentuk kehidupan yang tinggi dan kekar ini seluruhnya berwarna hitam. Dia hanya berdiri di satu tempat dengan mata tak bernyawa. Dia telah jatuh di bawah kendali Luo Feng tanpa kata-kata dan tanpa peringatan. Cari ingatannya. Sesaat kemudian, Luo Feng memandang sosok kehidupan hitam dan kekar abadi dan Dewa Master Pelebur Obor. Begitu kebetulan, roh abadi ini dan yang telah kubunuh sebelumnya, Dewa Pova, semuanya adalah hamba jiwa dari Dewa Master Pelebur Obor ini. Menggabungkan dua ingatan, Luo Feng menemukan kesamaan ini. Dengan pemikiran di benaknya, Luo Feng mulai bergerak. Di negeri yang jauh di benua kegelapan, ada 12 roh abadi yang juga bisa menyebabkan mata katak emas menjadi merah. Dengan satu pikiran, Luo Feng melepaskan mereka dari ruang tertutup. Kemudian dengan mengganti waktu dan ruang, dia memindahkan semuanya ke aula istana yang menjulang tinggi ini. Di dalam aula istana ini, 15 sosok tiba-tiba berkumpul. Sekarang, Luo Feng bersama Dewa Master Pelebur Obor dan 13 roh abadi. Setiap orang di sini adalah target. Cari. Segera, Luo Feng bersusah payah mencari kenangan dari setiap roh yang hadir. Selain dari Dewa Master Pelebur Obor, dia mencari ingatan dari 13 roh abadi. Kemudian dia dengan hati-hati melakukan perbandingan. Tidak ada yang keluar dari norma. Mereka semua sangat awet muda dan mereka merangkak keluar langkah demi langkah dari benua hitam. Luo Feng menganalisis ini. Satu-satunya hal yang umum adalah semuanya 13 dari mereka adalah pelayan jiwa dari Dewa Master Pelebur Obor. Pelebur Obor. Luo Feng memandangi pelebur obor. Sebanyak 20, 4 telah dimusnahkan, 16 tersisa, jawab Dewa Master Pelebur Obor. Luo Feng melihat sekilas ke-13 roh abadi yang berdiri di sana tanpa ekspresi, seolah-olah mereka dalam keadaan koma dan bertanya, apakah semuanya abadi? Ada 3 dewa, jawab Dewa Master Pelebur Obor. Di bawah komando roh abadi yang mana? Dari kerajaan yang mana? Luo Feng bertanya. Menurut apa yang dikatakan Dewa Master Pelebur Obor, Luo Feng dapat menemukan 3 hamba jiwa dari Dewa Master Pelebur Obor yang merupakan penguasa sektor. Dia mencari ingatan mereka, tapi hasilnya mengejutkan ketika penguasa sektor ini tidak dapat membuat mata katak emas menjadi merah. Jadi jelas mereka bukanlah target yang dia cari. Ketiga penguasa sektor ini bukanlah target, tapi dari semua pelayan jiwa dari Dewa Master Pelebur Obor, setiap pelayan abadinya adalah targetnya. Bahkan Dewa Master Pelebur Obor sendiri adalah targetnya. Luo Feng merenungkan ini. Tapi Dewa Master Pelebur Obor sendiri tampaknya tidak menimbulkan masalah. Mungkinkah? Pelebur Obor, apakah Yuan Ao tuanmu? Luo Feng bertanya. Ya. Dewa Master Pelebur Obor menjawab dengan cara mekanis. Luo Feng tiba-tiba tertawa. Jadi ini benar-benar dia. Luo Feng terus mendesaknya untuk meminta informasi lebih lanjut. Apakah Anda tahu apakah Master Yuan Ao memiliki pelayan jiwa lain? Ya, ada 2 yang saya ketahui, jawab Dewa Master Pelebur Obor dengan suara mekanisnya lagi. Sebutkan nama mereka dan di mana mereka? Tanya Luo Feng. Beberapa saat kemudian, termasuk Dewa Master Pelebur Obor, semua 14 target dimusnahkan tanpa berpikir 2 kali. Luo Feng mundur dari negara emas ini dan segera berteleportasi dari benua kegelapan. Kemudian dia melanjutkan ke benua yang lebih luas
dari 12 benua besar, yaitu benua menjulang. Sementara itu, di dalam ruang mezanin yang sesuai dengan ruang alam semesta di wilayah rahasia Yuan Ao, di kedalaman puing-puing ruang angkasa yang tak terbatas, ada negara dewa yang sangat luas dan menjulang. Negara dewa ini perkasa dan tidak terbatas. Tertahan di udara di atas negara dewa ini adalah benua raksasa. Benua yang ditangguhkan ini memiliki banyak rantai hitam yang panjangnya setidaknya 60 juta mil, jatuh langsung ke lautan tanpa dasar. Di inti benua yang ditangguhkan ini ada danau yang sangat luas. Di dalam danau ada cairan hitam panas mendidih. Ada sosok yang sangat tinggi tergeletak di sana. Sosok yang menjulang tinggi ini seperti patung raksasa yang terpahat dari gunung raksasa dan berada di dalam danau yang luas yang dipenuhi dengan cairan hitam panas mendidih. Raksasa itu tiba-tiba duduk, kepalanya berbentuk persegi dengan hanya satu mata besar dan satu mulut. Tubuh dewanya mengenakan baju besi abu-abu yang dilapisi dengan lapisan cairan mirip merkuri yang bergerak terus-menerus. Saat dia duduk, seolah-olah gunung yang menjulang tinggi muncul dari danau yang berisi cairan hitam. Cairan hitam terus mengalir dari tubuhnya untuk kembali ke danau. Dia tidak lain, ini adalah Master Yuan Ao yang terkenal. Domain emas yang berkabut, bahkan pelebur obor tidak dapat menahannya. Terlihat mirip dengan klan Kahering dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Oh, dia telah jatuh ke dalam ilusi, kata Master Yuan Ao dengan suara rendah. Master Dewa Pelebur Obor adalah hamba jiwanya, jadi secara alami mereka dapat berkomunikasi melalui jiwa mereka, bahkan jika mereka sangat jauh satu sama lain. Kekuatan Tuan Alam Semesta tingkat atas. Oh tidak, dia pasti Master Alam Semesta. Master Yuan Ao menunggu dengan diam. Hanya beberapa saat kemudian, Master Yuan Ao merasakan hambanya, Dewa Master Pelebur Obor, dimusnahkan. Dia benar-benar sudah mati. Master Yuan Ao menegaskan fakta itu dengan suara rendah, matanya terbakar oleh emosi yang aneh. Semuanya terjadi seperti yang diharapkan. Setelah rencananya diaktifkan, Sekolah Dewa Leluhur yang memproklamirkan diri sebagai penjaga asal mula alam semesta pasti akan bergerak. Memang langkah ini datang cukup cepat. Sekolah Dewa Leluhur harus telah mengirim master alam semesta. Sungguh pengorbanan yang besar. Lanjutnya, tetapi sekolah Dewa Leluhur yang datang ke sini tidak terlalu berarti, karena makhluk agung dari sekolah Dewa Leluhur telah tiba. Aku juga harus melanjutkan ke langkahku berikutnya. Aliansi Iblis, Aliansi Binatang Luar Angkasa, Aliansi Wilayah Utara, mereka semua harus menuju ke sini satu persatu. Di tempat lain, Luo Feng tidak menyadari semua yang terjadi. Aneh, bisa dimaklumi jika Master Yuan Ao tidak tahu tentang aku yang membunuh Dewa Pova, tapi aku membunuh hamba jiwanya, Dewa Master Pelebur Obor. Master Yuan Ao pasti akan segera mempelajarinya, pikir Luo Feng. Dia berdiri tinggi di langit, di benua menjulang yang luas, dengan alis yang sedikit berkerut saat dia berpikir. Tapi Master Yuan Ao tidak bergerak sama sekali. Luo Feng merasa ada yang tidak beres. Kita akan lihat. Saya sangat tertarik untuk mengetahui trik apa yang dia miliki dan apa yang bisa membahayakan alam semesta. Dengan pemikiran di benaknya, Luo Feng mulai bergerak. Cahaya emas yang tak berujung dan berkabut membawa serta kekuatan pemimpin gerombolan Bima Sakti mendarat langsung di benua yang menjulang ini dengan diameter maksimum 5,1 tahun cahaya. Pada saat ini, tidak satupun dari makhluk agung dari benua menjulang yang akan memiliki harapan untuk menghindari kendali Luo Feng. Benua menjulang adalah benua yang relatif besar. Dari 12 benua, ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di benua itu. Dengan perang yang sering terjadi, itu menghasilkan generasi makhluk hebat. Ada total 6 dewa master di benua menjulang, sekitar 1000 pejuang abadi, dan setengah dewa dan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Segel. Luo Feng berdiri di bawah membran cahaya 7 warna. Sayapnya terbuka dan dia melihat
ke tanah. Cahaya kemasan yang redup segera menutupi seluruh benua menjulang dan semua orang di atasnya. Di bawah cahaya kemasan yang tak terbatas, setengah dewa, legenda, dan orang suci itu masih bisa bergerak, tetapi pejuang abadi dan dewa master tidak bisa bergerak sedikit pun. Di bawah segel luar angkasa, mereka tidak bisa berteleportasi. Pengingatan yang sangat kuat. Ini sangat kuat. Dewa tertinggi Yuan Ao yang agung. Lebih dari separuh pejuang abadi di benua menjulang meneriakkan nama dewa tertinggi Yuan Ao. Para pejuang abadi ini memiliki pelayan jiwa juga, dan mereka dapat menentukan dari para budak mereka bahwa cahaya kemasan menutupi area yang luas. 22 pelayanku tersebar di berbagai area di benua menjulang, dan semuanya ditutupi oleh cahaya kemasan. Seberapa luas areanya? Ini lebih dari 1 tahun cahaya persegi. Ini hanya mampu dilakukan oleh master alam semesta. Sebuah istana dewa yang berkilau melayang di kabut, dan ada pelayan berjubah putih dan berjubah emas di istana. Ini adalah istana dewa dari dewa yang mulia, dan merupakan kehormatan bagi orang-orang suci, legenda, dan setengah dewa untuk melayani dewa yang mulia Tawo. Namun dewa yang mulia Tawo, mereka sekarang duduk di atas tahta dan tidak bisa bahkan menggerakkan otot. Dia ketakutan. Ini bukan dewa tertinggi Yuan Ao. Siapa yang melakukan ini? Dewa yang mulia merasa ngeri. Ini adalah master alam semesta. Sementara itu di bawah tahta, pejuang abadi berteriak, Dewa tertinggi Yuan Ao. Penjaga setengah dewa juga berteriak, Dewa tertinggi Yuan Ao. Para pelayan legenda juga berteriak, Dewa tertinggi Yuan Ao. Dewa yang mulia Tawo duduk di singgasana, ketakutan kaku. Dia tidak bisa memarahi makhluk agung di bawahnya. Bagaimanapun, para pejuang abadi itu tidak ada hubungannya dengan master tertinggi Yuan Ao. Tapi dia adalah pelayan jiwa dari dewa tertinggi Yuan Ao. Jadi secara alami, dia tahu bahwa itu tidak datang dari dewa tertinggi Yuan Ao. Di bawah, makhluk agung itu masih terus berteriak. Tiba-tiba ruang dan waktu membeku, sementara para pejuang dan setengah dewa itu berhenti berbicara di bawah tekanan yang meningkat. Di kejauhan, seorang pria dengan 4 sayap biru kehijauan yang dibasahi cahaya kemasan berjalan masuk. Semua pejuang abadi, setengah dewa, legenda, dan tuan dewa agung menatapnya. Tawo, kata pria bersabit itu saat dia mendekati dewa yang mulia. Suaranya bergema di istana. Kamu adalah budak jiwa Yuan Ao kan? Berani-beraninya kau tidak menghormati dewa tertinggi Yuan Ao. Berani-beraninya kamu memanggil dewa tertinggi Yuan Ao dengan namanya. Para pelayan legenda berteriak. Bang, bang, bang. Tiba-tiba mereka yang telah berbicara berubah menjadi abu. Luo Feng bahkan tidak melihat mereka. Sebaliknya, para pejuang abadi di istana dan tuan yang mulia Dewa Tawo tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada jawaban. Jawab aku, teriak Luo Feng. Tiba-tiba mata Tawo kehilangan semua cahayanya. Dia segera menjawab. Ya, aku adalah budak jiwa dari dewa tertinggi Yuan Ao. Para pejuang abadi memandang Tawo dengan kaget. Mereka memperhatikan matanya yang suram dan suaranya yang kaku. Sekarang mereka semua mengerti bahwa Tawo sedang dikendalikan. Benar, kupikir berita pelebur obor itu palsu. Luo Feng tersenyum. Beri aku nama-nama budak jiwamu. Keya, Busi, Luo Maki. Dewa Tawo menjawab berulang kali. Semua budak jiwamu yang abadi adalah target. Luo Feng melihat ke arah para pejuang abadi di bawah sana. Saatnya untuk membunuh kalian semua. Luo Feng telah berteleportasi di benua menjulang sebelum tiba di istana. Dia menemukan bahwa 2 kesatria alam semesta dan 49 pejuang abadi adalah targetnya. Dia mencari kenangan para pejuang abadi. Ada ribuan pejuang abadi di 12 benua dan mereka semua saling kenal. Karena Luo Feng telah mencari ingatan mereka, dia tahu para pejuang abadi dan nama mereka. Dia juga mendengar nama-nama yang diungkapkan kepadanya oleh dewa yang mulia, dan semua budak jiwa abadi itu adalah targetnya.
para pejuang abadi mulai memohon belas kasihan Luo Feng setelah melihat dia memutuskan untuk membunuh mereka. "Tidak, tolong selamatkan hidup kami. Makhluk agung, tolong selamatkan hidup kami. Makhluk agung, kami tidak berniat menjadi musuhmu. Tolong selamatkan hidup kami. Kami akan sangat berterima kasih atas belas kasihanmu." Luo Feng menoleh dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat makhluk yang baru saja tiba di benua menjulang. Di atas lautan, lengan raksasa merobek selaput 7 warna dan sesosok makhluk berjalan ke benua menjulang. Dia adalah makhluk yang menjulang tinggi dan satu-satunya mata di kepalanya menatap ke kejauhan. Dia adalah Master Yuan Ao, Dewa Agung Yuan Ao yang legendaris dari 12 benua. Setelah mendengus, armornya mulai terbakar oleh api dan cahaya kemasan tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. "Sangat kuat, bahkan aku tidak bisa mengontrol ruang dan waktu. Itu mungkin harta sejati tipe domain tingkat atas. Untungnya aku juga memiliki harta sejati tipe domain tingkat atas. Kalau tidak, aku akan dirugikan," kata Master Yuan Ao. Tubuh Dewa Master Yuan Ao mulai bersinar. Tiba-tiba, api tak berujung muncul di benua menjulang. Api, bahaya, luar biasa. Tepat ketika semua orang ketakutan di benua menjulang, mereka segera menyadari bahwa api itu tidak kuat sama sekali. Bahkan bayi pun tidak akan terluka oleh nyala api ini. Api emas itu seperti angin sepoi-sepoi. "Lihatlah, tidak terjadi apa-apa. Aneh sekali." Semua orang di benua menjulang sangat senang. Bahkan perang dihentikan sementara. Di bawah api yang luar biasa itu, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang di kejauhan. Itu adalah keajaiban. Cahaya kemasan yang meredap tidak mempengaruhi perang di benua itu, tetapi nyala api secara signifikan mempersempit penglihatan penduduk. Di dalam istana Dewa Agung, "Tolong selamatkan hidup kita, tolonglah." Tepat ketika para pejuang abadi mengemis untuk hidup mereka, api tak berujung datang. "Aku akan membunuh semua targetku," kata Luo Feng sambil melihat sekeliling. "Beraninya kamu!" raung suara Master Yuan Ao yang datang dari api emas yang tak berujung. Api segera menempatkan Tao dan para pejuang abadi di bawah pelindungan mereka. Meskipun harta karun sejati tipe domain tidak dapat menjangkau sejauh negara emas, itu hampir sama kuatnya. "Yuan Ao, kamu tidak bisa melindungi mereka," kata Luo Feng dengan tenang. Kata-kata Luo Feng membuat bingung semua orang di sana. "Bantu kami, Dewa tertinggi Yuan Ao," teriak Yang Mulia. "Selamatkan kami, Dewa tertinggi Yuan Ao," teriak para pejuang abadi. "Dia tidak akan bisa membunuh kalian," kata Dewa tertinggi Yuan Ao. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Benar-benar lelucon. Segera sungai emas melonjak dari tubuh Luo Feng. Api hancur di bawah sungai 9 harimau, dan Tuan Dewa Yang Mulia dan 3 budak jiwanya segera dimusnahkan. "Kau kurang ngajar!" raung suara dari api yang tak berujung. Luo Feng melihat untuk terakhir kalinya pada roh abadi yang masih hidup. Para dewa dan makhluk legendaris yang tampak tak bernyawa terkejut dan ketakutan. Kemudian dia berbalik dan mengambil langkah maju, meninggalkan istana Dewa Yang Mulia ini. Di dalam aula istana Dewa Yang Mulia ada 2 roh abadi, sekelompok penjaga setengah dewa, dan sekelompok pelayan legendaris. Mereka berdiskusi. Di hadapan dewa tertinggi, beraninya dia melakukan itu. Dia benar-benar membunuh Dewa Yang Mulia yang berada di bawah pelindungan dewa tertinggi kita. Siapa sebenarnya dia? Gelombang ombak berguling di benak kelompok makhluk legendaris, setengah dewa dan 2 roh abadi ini. Karena kedua roh abadi itu tidak asing dengan alam semesta yang luas dari wilayah rahasia Yuan Ao. Pemahaman singkat mereka memungkinkan mereka untuk menebak bahwa musuh ini pasti seorang ahli alam semesta yang datang dari alam semesta yang luas. Sementara itu, Luo Feng telah mengambil langkah keluar dari istana Dewa Yang Mulia. Di luar, gelombang bergulung dari domain Sungai 9 Harimau sedang bergelombang. Dengan memperdayakan negara emas, Sungai 9 Harimau yang lemah,
masih bisa menyebabkan nyala api tak berujung itu membubarkan diri. Master Yuan Ao. Luo Feng memandang sosok yang menjulang tinggi berdiri di tengah nyala api tak berujung dari jauh. Sosok yang menjulang tinggi dari jauh menatap tajam Luo Feng dengan mata tunggalnya. Siapa kamu? Jangan menyamar. Kamu bukan dari klan Kaheri. Hahaha. Luo Feng tertawa dan seketika rambutnya yang merah menyala berubah menjadi hitam. Sementara armor dan sayapnya berubah kembali ke warna aslinya. Ini adalah pria berambut hitam dengan baju besi dan sayap perak. Dan Anda siapa? Master Yuan Ao mengungkapkan sedikit ketidakpastian. Luo Feng, jawab Luo Feng segera. Mata Master Yuan Ao dipenuhi dengan keterkejutan. Jenius luar biasa dari umat manusia yang menjadi master alam semesta. Belum lama kan? Kapan kamu menjadi master alam semesta? Belum lama ini, jawab Luo Feng. Master Yuan Ao merenung sejenak saat ekspresi rumit muncul di mata tunggalnya. Setelah beberapa saat dia berkata, jadi Anda adalah pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Untuk memikirkan begitu banyak hal yang telah terjadi selama beberapa bulan singkat tidur nyenyak ini, Anda benar-benar membunuh lebih dari 6.000 kesatria alam semesta dari 3 aliansi utama dengan 1 pukulan. Itu sangat kejam. Itu tidak berlebihan. Luo Feng tersenyum tipis. Jelas sekali, Master Yuan Ao pasti telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada bintang-bintang asli dalam beberapa tahun terakhir melalui beberapa saluran intelijen. Kata Master Yuan Ao, lalu dia meraung. Bahkan jika Anda adalah master alam semesta, bahkan jika Anda berasal dari aliansi manusia, Anda tidak bisa begitu lancang. Wilayah rahasia Yuan Ao adalah wilayahku. Anda datang ke sini dan membunuh sesuka Anda. Ini adalah provokasi bagiku. Namun, Anda adalah master alam semesta dan saya tidak ingin melanjutkan masalah ini. Serahkan harta sejati senior sebagai kompensasi dan tinggalkan wilayahku secepat mungkin. Kami akan mengubur masalah ini. Harta karun sejati senior? Luo Feng dengan ringan menggelengkan kepalanya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, menurutmu apakah aku akan melepaskanmu karena kamu berasal dari aliansi manusia? Master Yuan Ao meraung. Luo Feng memandang Master Yuan Ao berkata, maafkan saya, tidak mungkin kita bisa mengakhiri ini. Saya di sini di bawah perintah sekolah dewa leluhur untuk memusnahkan Anda dan berbagai makhluk agung di bawah perintah Anda. Mendengar itu, mata tunggal Master Yuan Ao dipenuhi dengan keterkejutan yang diikuti oleh amarah dan amukan api yang tak berujung. Katamu, sekolah dewa leluhur. Master Yuan Ao meraung lagi. Sekolah dewa leluhur telah mengirimmu ke sini untuk membunuhku. Menjijikan. Sekolah dewa leluhur yang menjijikan. Aku Master Yuan Ao telah merajalela di alam semesta sebagai penyendiri. Bahkan makhluk tertinggi alam semesta bisa melupakan tentang membunuhku. Mengapa aku harus takut pada sekolah dewa leluhurmu? Ayo, aku di sini di wilayah rahasia Yuan Ao. Aku akan menunggu di sini dan melihat siapa yang datang untuk membunuhku. Hahaha. Luo Feng mengangkat alisnya. Luo Feng dapat memastikan bahwa Master Yuan Ao memang menyebabkan mata kata kemas menjadi merah. 2 sasaran, salah satunya adalah Master Yuan Ao sendiri, yang lainnya adalah sesuatu yang dia bawa di sisinya, apakah itu hamba jiwa yang dia bawa dalam cincin dunianya, atau benda unik lainnya, pikir Luo Feng. Tidak peduli apa itu, selama itu bisa menyebabkan mata kata kemas menjadi merah, itu akan menjadi target yang perlu dihilangkan dan dimusnahkan. Master Yuan Ao adalah bentuk kehidupan yang spesial. Tubuh dewanya setinggi 1 juta mil dan kekuatan dewanya 1 tingkat lebih murni dariku. Dan dia sudah ada sejak era pertama kelahiran alam semesta. Sekarang, dia pasti sudah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan apa yang telah saya kumpulkan, itu akan menjadi harta karun sejati tipe domain tingkat atas, baju besi harta karun sejati puncak, dan banyak harta karun sejati lainnya. Saya kira
bahkan Master Sungai Bintang tidak akan bisa membunuhnya, pikir Luo Feng. Di sisi berlawanan, Master Yuan Ao memelototi Luo Feng dengan marah. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, aku sama sekali tidak takut pada bajingan dari sekolah dewa leluhur itu. Sedangkan untukmu, kamu pasti anggota periferal sekolah dewa leluhur. Aku tidak bisa diganggu untuk melawanmu sama sekali. Jika kamu punya akal sehat dalam dirimu, kamu akan tahu untuk menyerahkan harta sejati senior sebagai kompensasi dan keluar dari wilayahku secepat kamu bisa. Jika tidak, aku akan memberitahumu apa yang akan aku lakukan, kata Master Yuan Ao. Oh, aku benar-benar penasaran, ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan. Aku akan menyukai kesempatan untuk mengukur kekuatanku melawan Master Alam Semesta sepertimu yang muncul selama kelahiran alam semesta. Apakah kamu berniat untuk bertukar pukulan di dalam benua yang menjulang? Menghancurkan seluruh benua ini tidak membuatku sakit hati sama sekali, kata Luo Feng sambil tertawa ringan. Master Yuan Ao mendengus dengan sikap menyendiri. Karena kau ingin mengadili azabmu, ikuti aku. Kita akan bertempur di dalam ruang hampa di wilayah rahasia. Baiklah, Luo Feng mengangguk. Shoo, shoo. Satu demi satu, hampir bersamaan, keduanya menghilang dari benua yang menjulang dalam sekejap. Negara emas dan api yang tak berujung yang sebelumnya menyelimuti benua menjulang juga menghilang secara instan. Miliaran berbagai bentuk kehidupan di seluruh benua menjulang berada dalam keadaan terguncang. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua menjulang. Beberapa lusin tahun cahaya dari 12 benua besar, ada ruang hampa yang dipenuhi kegelapan, yang ada hanya energi alam semesta yang tipis seperti kabut. Dua sosok satu demi satu tiba di ruang hampa ini. Kamu hanyalah pesuruh dari sekolah dewa leluhur, dan aku sebenarnya tidak berniat mempersulitmu. Kamu telah membunuh dua kesatria alam semesta di bawah komandoku dan berbagai roh abadi, yang kesemuanya aku tidak bisa diganggu untuk membuat keributan. Hanya ketika aku ingin kamu memberiku kompensasi dan kemudian keluar dari wilayahku, Anda punya nyali untuk memprovokasiku berkelahi. Hanya seorang anak muda dengan hampir lebih dari 100.000 tahun kultivasi. Mari saya tunjukkan betapa berbedanya saya dari Master Banal yang ahli dalam menggunakan ilusi, kata Master Yuan Ao. Sosok besar dengan satu mata memelototi Luo Feng dari jauh. Luo Feng berdiri dalam ruang hampa dengan pedang tersandung di punggungnya. Apakah begitu? Kata Luo Feng. Kayak kemasan yang tak berujung dan berkabut muncul, dan ruang hampa yang awalnya dipenuhi kegelapan langsung berubah menjadi negara emas. Kekuatan tak terbatas menekan Master Yuan Ao yang meraung. Tiba-tiba api tak berujung muncul entah dari mana. Hanya ada sedikit perbedaan antara kekuatan negara emas dan api tak berujung. Luo Feng sadar bagaimanapun bahwa saat siwunya sebenarnya jauh lebih kuat daripada api tak berujung. Tapi kekuatan dewanya satu tingkat lebih rendah dari Master Yuan Ao. Oleh karena itu, ini membuat dua kekuatan sangat cocok. Makhluk hebat lain tidak akan dapat menggunakan dua harta sejati tipe domain pada saat yang sama, karena domain itu saling eksekutif. Namun, negara emasku mengontrol ruang dan waktu, jadi itu membuat kombinasi yang sempurna dengan harta sejati domain waktu. Benar. Sungai 9 Harimau terlalu lemah. Saya perlu mendapatkan harta sejati tipe domain yang jauh lebih besar di masa depan, pikir Luo Feng. Luo Feng diam-diam menantikan perburuan harta karunnya. Sebuah miniatur alam semesta bisa menjadi metode lain untuk dipertimbangkan. Miniatur alam semesta, negara emas, jenis domain harta sejati, ketiganya tidak saling menolak. Mereka harusnya bisa dieksekusi secara bersamaan, pikir Luo Feng. Tiba-tiba Luo Feng menemukan rute yang cocok untuknya. Berbagai pikiran melintas di benaknya seperti kilat, tetapi matanya terpaku pada lawannya di kejauhan, makhluk yang hanya sedikit lebih lemah dari Master Sungai Bintang. Tanpa menggunakan harta karun sejati tertingginya, Menara Bintang, apa yang bisa dia lakukan?
Luo Feng benar-benar ingin mencari tahu. Kamu anak manusia kecil yang telah berkultivasi hanya untuk beberapa lusin era. Saya akan mengajari Anda konsekuensi memprovokasiku, ejek Master Yuan Ao. Kemudian dengan raungan, cahaya api yang tak berujung dibebankan tepat di depan mata Luo Feng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.